Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa safiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Para jemaah, Bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, dengan izin dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, kembali siang ini kita dapat bertemu, bersilaturahim di dalam satu majlis yang insya Allah majlis ini penuh dengan rahmat dan barokah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjuti kajian kita, yakni kita ambil dari kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hujjaju wal ummaru wafdullah, yu'tihim ma sa'alu wa yastajibu lahum ma da'au wa yukhlifu alaihim ma anfaqu dirhama alfa alfin. Ruahul Baihaqi radhiyallahu an. Hadis selanjutnya masih berkenaan tentang pelaksanaan ibadah haji. Beberapa waktu yang lalu sudah dibahas satu hadis yang berkaitan tentang kemabruran daripada ibadah haji. Kita semua tahu dan kita semua maklum, setiap orang yang berangkat menunaikan ibadah haji ada satu cita-cita dan harapannya, agar mereka ketika melaksanakan ibadah haji tersebut kembali ke tanah air dan mendapatkan haji yang mabrur. Nah, itulah harapan dan cita-cita dari semua orang yang akan melaksanakan ibadah haji. Ingin mendapatkan haji yang mabrur. Karena haji mabrur merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka dan tidak ada balasannya kecuali adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hajju mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur itu, yakni haji yang benar, yang baik, yang sempurna, tidak ada balasannya dari Allah kecuali adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk bisa mendapatkan haji yang mabrur, itu ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan. Nah, kemarin kita sudah bahas, ternyata untuk bisa mendapatkan haji yang mabrur, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan perlu dipersiapkan. Yang pertama, persiapan dan yang perlu kita perhatikan adalah qoblal haji, yaitu sebelum berangkat haji. Wa indal haji, dan ketika melaksanakan ibadah haji. Wa ba'dal haji, dan sesudah haji. Jadi 3 poin ini tidak bisa terlepas untuk mendapatkan kemabruran seseorang. Jadi mabrurnya seseorang bukan pada saat dia hanya melaksanakan di Mekah ibadahnya, tapi diperhatikan juga sebelumnya dan sesudahnya. Apa yang perlu kita perhatikan sebelumnya kita melaksanakan ibadah haji supaya bisa mendapatkan haji yang mabrur? Nah, kemarin kita sudah bahas satu hadis, idza hajja rajulu bimali haramin. Apabila ada seseorang melaksanakan ibadah haji, kemudian dia menggunakan harta yang haram, maka jangan harap ibadah hajinya menjadi ibadah haji yang mabrur. Ada orang berangkat haji, tapi menggunakan harta yang haram. Mungkin
bisa jadi hajinya sah. Kalau seandainya dia kerjakan ibadah haji itu ternyata tata caranya benar. Rukun-rukun hajinya benar. Syarat sah hajinya benar. Semuanya dia lakukan dengan benar. Tapi ternyata harta yang dipakai untuk melaksanakan ibadah haji, hartanya harta yang apa? Yang haram. Kalau bicara sah, insya Allah sah. Sebagaimana yang pernah saya ilustrasikan, gambarkan, sama seperti orang yang sembahyang tapi kainnya boleh nyolong. Paham maksudnya tuh? Ya. Sembahyang tapi kainnya boleh mencuri. Kira-kira sah atau tidak ini ibadahnya? Insya Allah sah. Kalau bicara apa? Sah. Ada orang sembahyang tapi kainnya boleh mencuri. Sementara tata cara pelaksanaan sholatnya benar, syarat sahnya benar, rukun-rukun sholatnya benar, kaifiatus sholatnya benar, segala sesuatunya benar. Insya Allah sah. Kalau bicara sah. Tapi pertanyaannya yang kedua, diterima atau tidak? Nah, itu yang jadi masalah. Ya, diterima atau tidak? Kalau bicara sah, insya Allah sah. Tapi kalau untuk bicara diterima, entar dulu. Sebab ada hadis, manistaro sauban bi atharati darahima wa minha dirhamun minal harami. Kata Nabi SAW, manistaro sauban, barang siapa yang membeli baju yang dipakai buat sholat, bi atharati darahima, harganya 10 dirham. Wa minha dirhamun minal harami. Ternyata uang yang 10 dirham untuk membeli baju yang buat pakai sholat itu tercampur di dalamnya. Wa minha dirhamun minal harami. 1 dirham ternyata uangnya uang yang apa? Yang haram. Maka tidak diterima sholatnya. Begitu juga dengan ibadah haji. Ibadah haji, idza hajjar rajulu bimali haramin. Apabila ada seseorang melaksanakan ibadah haji, dia pergi meninggalkan tanah airnya, kemudian dia berangkat ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Tapi bimali haramin, uang yang dia pakai adalah uang yang haram. Maka ketika pada saat dia berpakaian ihram, kemudian dia berniat ihram, dia baca faqala, kemudian dia membaca ihram, niatnya labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma hajjan. Dia katakan begitu, labbaik Allahumma hajjan, ya Allah aku penuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah haji, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Ketika dia mengucapkan hal yang seperti itu, Allah langsung jawab, kata Nabi Muhammad. Apa kata Allah? La labbaik wa la sa'daik. Ditolak oleh Allah. Karena hartanya apa? Haram. Nah, jadi kalau kita ingin melaksanakan haji dan ingin mendapatkan haji yang mabrur, ya satu di antaranya itu harus kita perhatikan apanya? Hartanya. Supaya hartanya itu harta yang halal. Nah, hadis ini melanjuti tentang keistimewaan dan keutamaan daripada ibadah haji. Ya. Ibadah haji ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Dia punya karakter dan punya keistimewaan tersendiri. Ibadah yang lain, mohon maaf, apabila telah datang waktunya, itu insya Allah bisa dilakukan di mana saja. Contoh yang paling gampang misalnya kemarin bulan puasa gitu. Ada perintah Allah di dalam bulan Ramadan, kita dianjurkan berpuasa. Datang bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan kita untuk berpuasa. Datang bulan Ramadan, kita berpuasa di bulan Ramadan. Untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan, mohon maaf, puasa di Jakarta boleh, di Jawa boleh, di Sumatera boleh, di mana saja boleh. Betul? Iya. Kalau Ramadan, puasa di mana saja boleh. Salat boleh kita kerjakan di mana saja.
Mau sembahyang di masjid boleh, mau sembahyang di musola, di rumah, di kantor, di pasar, boleh, tapi tidak dengan ibadah haji. Ibadah haji waktunya tertentu dan tempatnya juga tertentu. Nggak bisa kita mengerjakan haji di waktu-waktu yang sembarangan. Sebab Allah pernah menitipkan di dalam satu ayatnya, apa? Al-hajju ashhurum ma'lumat. Jadi haji itu adalah waktu-waktu yang memang sudah ditentukan. Nggak bisa kita kerjakan. Sekalipun itu kita kerjakan di bulan yang mulia. Ramadan misalnya. Bulan Ramadan ini kan kata Nabi Muhammad, Syahrul Ramadan, Syahrul Azim, wa Syahrul Mubarak. Bulan Ramadan ini bulan yang besar, bulan yang agung, bulan yang mulia. Bahkan bulan yang penuh dengan keberkahan. Nah kemudian kita mengerjakan haji di bulan Ramadan. Nggak bisa karena bukan waktunya. Haji harus dilakukan sesuai dengan waktunya. Yang kedua, haji dilakukan ini di tempat yang tertentu pula. Nggak bisa kita kayak seperti tadi melaksanakan puasa. Mau di Jawa boleh, mau di Jakarta boleh. Boleh nggak? Kalau puasa? Boleh. Tapi kalau untuk haji, enggak. Apalagi puncak ibadah haji itu, kata Nabi, Al-Hajju Arafah. Haji adalah wukuf di Padang Arafah. Ini puncak pelaksanaan ibadah haji. Semua orang yang berangkat menunaikan ibadah haji, dia harus berwukuf pada saat tanggal 9 Zulhijjah, berkumpul mereka di Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf, bagian dan rukun daripada rukun haji yang mesti dia kerjakan. Jadi nggak bisa dikerjakan. Nah, dia punya karakter tersendiri ibadah haji ini. Dan hadis yang selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan sebuah gambaran kepada kita agar tumbuh motivasi untuk kita bisa melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah, ya, supaya terdorong di dalam diri kita ini. Ada keinginan minta kepada Allah agar kita bisa berkunjung kepada Baitullah dan berziarah ke makam Rasulullah. Insya Allah. Mudah-mudahan kita berangkat semua insya Allah. Ya. Nah, kata Nabi SAW, qala Rasulullah SAW, al-hujjaj wal-ummar wafdullah. Al-hujjaj, orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Orang-orang yang pergi melaksanakan ibadah haji, wal-ummar, dan juga orang-orang yang melaksanakan ibadah umrah. Orang yang melaksanakan ibadah haji, orang yang melaksanakan ibadah umrah, mereka semua wafdullah, adalah tamunya Allah. Mereka semua adalah tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, bukan tamunya Raja Salman, bukan tamunya Saudi Arabia, tapi tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dianjurkan dan diperintahkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan belum termasuk sempurna iman kita, belum termasuk sempurna iman kita. Sekalipun kita ibadahnya baik dan bagus, tapi belum dikategorikan sempurna iman kita kalau seandainya kita tidak bisa menghormati dan memuliakan tamu yang datang. Belum sempurna iman kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia muliakan tamu-tamunya, dia hormati tamunya. Kita dianjurkan oleh Nabi, diperintahkan oleh Rasulullah agar kita bisa menghormati siapa? Para tamu yang datang. Kita saja diperintahkan untuk menghormati tamu. Apalagi kalau seandainya tamu yang datang ke rumah kita, kita kenal dia. Dia orang yang baik, dia orang yang suka perhatian sama kita. Dia orang yang selalu membantu kepada kita. Kita lihat akhlaknya bagus, tutur katanya juga bagus, perbuatannya bagus, semuanya bagus. Nah, dia pengen datang ke rumah kita, mau jadi tamu kita. Kira-kira orang yang seperti itu kita hormatin tidak? Kita hormatin tidak? Iya. Tentu kita akan hormati. Bahkan kalau perlu kita sambut dia dengan sambutan yang luar biasa. Makanannya juga kita berikan yang terbaik misalnya. Minumannya. Karena kita tahu adalah dia itu tamu orang yang baik buat kita. Kita saja dianjurkan seperti itu. Begitupun Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala
menjadikan bahwa mereka yang datang ke rumahnya melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah, mereka semua wafdullah, adalah tamu-tamunya Allah. Maka keharusan buat Allah untuk memberikan perhatian, Allah akan hormati dan Allah akan muliakan dia. Bagaimana cara Allah memuliakan para tamu-tamunya? Bagaimana caranya Allah menghormati dan memuliakan para tamu-tamunya, para jamaah haji, para jamaah umrah? Bagaimana? Apakah diberi makanan yang paling enak semuanya? Bukan. Apakah Allah akan gelarkan karpet merah sebagai tanda penghormatannya kepada jamaah haji? Tidak. Apakah Allah akan persiapkan itu dengan akomodasi yang paling terbaik? Enggak. Bukan itu. Terlalu kecil buat Allah yang seperti itu. Allah akan berikan penghormatannya untuk tamu-tamunya yang datang. Karena Allah tahu mereka datang dari segala penjuru pelosok dunia. Mereka datang rela pergi jauh-jauh ke rumahku, kata Allah, maka wajib aku untuk menghormati mereka, katanya. Sampai-sampai mereka rela, dia tinggalkan aktivitas dia, bekerjanya dia tinggalkan, usaha dan dagangnya dia tinggalkan. Bahkan dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan istri dan anak-anaknya. Dia tinggalkan kampung halamannya, dia tinggalkan negeri yang dia cintai. Dia berjalan berkilo-kilo, beribu-ribu kilometer, dia tinggalkan itu semuanya. Bahkan bukan hanya itu, dia juga harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Dia datang kepada aku, maka aku wajib untuk menghormati dia. Aku akan layani dia. Aku akan berikan yang terbaik buat dia. Raja Saudi, Pak. Raja Saudi itu menisbahkan dirinya, ya, mengatakan bahwa dia itu adalah khadimul haramain. Jadi mereka menjuluki dirinya sendiri itu adalah pemerintah Saudi, dalam hal ini raja yang berkuasa di sana. Mereka mengatakan khadimul haramain, pelayan dua tanah suci. Jadi dia akan layani semua orang-orang yang datang di dua tanah suci. Dua tanah yang dimuliakan oleh Allah. Sampai-sampai disebut tanah haram. Ada tanah haram, ada tanah halal. Karena mulianya dua tanah ini. Saudi besar, ada Riyadh di sana, ada Jeddah di sana, ada Yanbu di sana. Ada kota-kota besar, tapi hanya dua dari Saudi itu yang menjadi tanah haram. Dua tanah suci, yaitu Mekah dan Madinah. Ini dua tanah yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa Allah muliakan Mekah? Kenapa Allah muliakan Madinah? Mekah mulia karena di situ ada Baitullah, ada Ka'bah. Madinah mulia karena di Madinah terkubur jasad baginda Nabi Muhammad. Nah, dua ini menjadi tanah yang dimuliakan. Mereka datang kepadanya, kemudian dia akan dilayani. Kata raja, khadimul haramain, kami adalah pelayan daripada para tamu-tamu Allah. Malah kadang-kadang di pintu-pintu hotel, para pengurus-pengurus haji di sana, itu tertulis, khidmatul hujjaj sarafulana. Khidmatul hujjaj, melayani, memuliakan daripada hujjaj wal umar, tamu-tamu ini, para jamaah haji, sarafulana, adalah merupakan kemuliaan buat kami. Jadi mereka menganggap melayani para jamaah haji adalah merupakan satu bentuk kemuliaan buat diri mereka, bangga mereka. Mereka akan berikan yang terbaik. Maka pelayanan di sana setiap tahun selalu meningkat. Dari sisi keamanannya, dari sisi akomodasinya, dari sisi ketertibannya, dan lain sebagainya, diusahakan untuk selalu menjadi lebih baik. Kenapa? Karena mereka wafdullah, tamunya Allah. Kalau raja saja menghormati begitu, bagaimana dengan Allah? Paham maksudnya nih? Bagaimana dengan Allah? Ketika dia didatangi tamu-tamunya, kata Nabi, al-hujjaj wal umar wafdullah. Para jamaah haji, para jamaah umrah, mereka itu adalah tamu-tamunya Allah. Mereka tamu aku, kata Allah.
maka sudah sepantasnya aku akan berikan penghormatan kepada mereka. Aku akan sambut mereka, aku akan muliakan mereka, para tamu-tamuku katanya. Dengan apa cara menghormatinya Allah? Apakah tadi Allah akan gelarkan karpet merah untuk penghormatan? Enggak, bukan itu. Allah berikan itu hotel yang megah, bintang 5, yang besar. Bukan itu. Allah akan berikan kepada dia. Apa? Yang pertama katanya, al-hujjaj wal ummar wafdullah. Para jamaah haji, para jamaah umrah, mereka adalah tamu-tamuku kata Allah. Mereka adalah tamu-tamu Allah, kata Nabi Muhammad. Kemudian Allah akan berikan apa sebagai penghormatannya? Yu'tihim ma sa'alu. Satu tuh. Sebagai bentuk penghormatan Allah kepada para tamu-tamunya, benar, Allah tidak berikan hotel yang megah, Allah tidak berikan bentuk materi yang luar biasa, tapi yu'tihim ma sa'alu. Allah akan berikan kepada mereka, para tamu-tamunya, para jamaah haji dan umrah. Apa yang Allah akan berikan? Ma sa'alu. Apapun yang mereka minta, aku akan kabulkan permintaannya, kata Allah. Masya Allah. Bukan hanya sekedar bentuk materi di dunia, tapi dia minta apa saja. Masa'alu, apa saja yang mereka minta kepadaku, kata Allah, aku akan kabulkan permintaannya dia itu. Dia meminta untuk kehidupan, kebahagiaan dunia dan akhir, aku akan berikan itu. Bukan hanya sekedar dalam bentuk materi, tapi dunia akhirat aku akan berikan. Satu penghormatan yang luar biasa. Semua permintaan dan permohonan yang mereka minta, aku akan berikan kepada mereka. Subhanallah. Ini bentuk penghormatan yang luar biasa. Yang kedua, apa kata Nabi Muhammad SAW? Para jamaah haji, para jamaah umrah, mereka adalah tamu-tamu Allah. Maka Allah akan menghormati dan memuliakan dia. Dengan apa? Allah akan berikan semua yang mereka minta. Yang kedua, wa yastajibu lahum ma da'au. Wa yastajibu lahum ma da'au. Yang kedua, sebagai bentuk penghormatan Allah kepada para tamu-tamunya, para jamaah haji dan para jamaah umrah, wa yastajibu lahum, maka Allah akan mengkabulkan, Allah akan mengijabahkan bagi mereka, para tamu-tamunya Allah, mada'au, semua yang mereka minta dalam doanya. Paham maksudnya? Semua doa-doanya akan diapain? Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Allah akan perkenankan itu semuanya. Selama dia yakin dengan doanya, selama dia memang ikhlas dengan doanya, maka aku akan kabulkan doa-doanya. Karena mereka sudah datang ke rumahku, kata Allah. Dan rumahku adalah merupakan tempat yang mustajab. Saya sering sampaikan di dalam majelis ini, dalam doa ada tempat yang mustajab, ada waktu yang mustajab. Ada tempat yang mustajab, ada waktu yang mustajab. Kalau tempat yang mustajab, tidak semua yang ada di belahan bumi ini menjadi tempat yang mustajab. Enggak. Tidak semua menjadi tempat yang mustajab. Tempat yang mustajab, ulama memberikan isyarat, tempat yang mustajab itu Mekah, Madinah, Aqsa. Itu tempat-tempat yang mustajab. Emang tempatnya. Di Mekah saja, itu tempat yang mustajab. Di Baitullah saja, Masya Allah, di situ ada apa yang namanya Ka'bahnya sendiri adalah tempat yang mustajab. Belum lagi ada Hajarul Aswad, belum lagi ada Babul Ka'bah, pintu Ka'bah. Ada lagi yang namanya Multazam. Pernah dengar istilah Multazam? Ada yang namanya Multazam. Multazam itu antara Hajarul Aswad dengan pintu Ka'bah. Itu tempat yang mustajab. Semua banyak berdoa di tempat itu. Belum lagi ada Makom Ibrahim, ada Hijr Ismail, ada Rukun Yamani, ada Rukun Syami, ada Rukun Iraki, bahkan ada Bi'ru Zamzam, sumur Zamzam di sekitar Ka'bah. Bahkan ada Babul Masdud. Ini tempat-tempat mustajab. Dia berdoa kepada aku. Dia datang ke rumahku, tempat yang mustajab, maka aku akan kabulkan semua doa-doanya. Lagi nanti, pada saat lagi wukuf di Padang Arafah, itu saat yang luar biasa.
Yaumul wukuf, yaumul azim. Hari wukuf itu adalah hari yang sangat luar biasa. Semua orang berkumpul di padang Arafah. Mereka berzikir, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hari itu, hari wukuf ini kan satu hari sebelum hari raya Idul Adha. Kalau hari raya Idul Adha jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah, berarti hari wukuf jatuhnya pada hari tanggal berapa? 9 Zulhijjah. Itu yang namanya 9 Zulhijjah berarti hari Yaumul Wukuf. Semua jamaah haji berkumpul, tidak sah orang kalau tidak datang ke sana. Siapapun dia, apapun jabatan dan kedudukannya, sehebat apapun dia, ketika dia melaksanakan ibadah haji, 9 Zulhijjah, dia harus ada di padang Arafah. Karena puncak ibadah haji, kata Nabi, Al-Hajju Arafah, haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Padang Arafah menjadi tempat yang sangat, bahkan amat sangat mustajab pada saat itu. Bahkan Rasulullah memberikan isyarat, barang siapa yang berdoa di padang Arafah fi yaumil wukuf, pada hari wukuf. Barang siapa yang berdoa di padang Arafah, yakni pada saat pelaksanaan ibadah wukuf, kemudian dia berdoa dan dia tidak yakin doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia telah melakukan satu perbuatan dosa yang sangat besar. Enggak yakin doanya dikabulkan ketika dia berdoa di padang Arafah pada hari wukuf, termasuk dia telah melakukan perbuatan apa? Dosa yang enggak yakin aja udah termasuk. Artinya dia harus apa? Yakin di dalam doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, buat para tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, baik itu para jamaah haji, baik itu para jamaah umrah, karena mereka adalah tamu-tamu Allah, Allah akan memuliakan mereka, Allah akan memberikan perhatian khusus kepada mereka. Apa kata Allah yang pertama? Apa kata Nabi Muhammad? Yu'tihim ma sa'alu. Yang pertama, Allah akan memberikan kepada mereka ma sa'alu, apa saja yang mereka minta akan diberikan oleh Allah. Yang kedua, wa yastajibu lahum ma da'au. Dan Allah akan ijabahkan, Allah akan perkenankan, Allah akan kabulkan semua doa-doa yang mereka baca. Masya Allah. Karena memang Allah pernah janji. Masih ingat ayat Al-Quran? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ini janji Allah. Allah yang bilang. Allah kata Allah, uduni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, kata Allah. Minta dan mohonlah kepadaku. Niscaya aku akan kabulkan doamu. Masya Allah. Yang janji siapa? Yang janji siapa? Allah. Allah yang janji. Maha suci Allah daripada mengkhianati janji. Enggak mungkin Allah ingkar terhadap janjinya. Enggak mungkin Allah mengkhianati janjinya. Allah akan kabulkan semua doa-doa yang hamba-hambanya. Semua akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga di antara kita yang doa-doanya belum dikabulkan oleh Allah. Ada enggak? Ada enggak doa kita yang dikabul? Iya. Al-Imam Syekh Ibrahim bin Adham bin Mansur, beliau pernah ditanya oleh di antara murid-muridnya itu. Apa yang ditanya? Tuan Imam, saya baca ayat dalam Al-Quran, ada ayat yang berbunyi, Ud'uni astajib lakum. Minta dan berdoalah kamu kepadaku, keniscaya aku akan kabulkan doamu itu. Kata Imam Ibrahim, benar, memang ada ayat itu. Lalu kenapa? Apa masalahnya? Tuan Imam, saya sudah berdoa kepada Allah. Saya sudah memohon dan meminta kepada Allah. Pagi, sore, siang, malam. Saya sudah berdoa berhari-hari, berminggu-minggu. Saya sudah minta. Tapi kenapa doa yang saya minta, doa yang saya baca belum dikabulkan oleh Allah? Padahal katanya Allah janji Allah akan mengabulkan semuanya. Apa kata Syekh Ibrahim bin Adham bin Mansur? Tahukah kalian, katanya, kenapa doa-doa kalian itu belum dikabulkan oleh Allah? Kenapa permohonan kalian itu belum diperkenankan oleh Allah? Bukan berarti Allah itu mengkhianati, Allah ingkar terhadap janjinya. Bukan. Tapi tahukah kalian kenapa doa kalian tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Imam Ibrahim bin Adham bin Mansur?
di antara itu ditulis Pak di dalam satu kitab bagaimana pendapat Imam Ibrahim bin Adham bin Mansur ya ketika ditanya tentang itu, apa kata beliau? Yang menyebabkan doa kalian tidak dikabulkan oleh Allah, yang menyebabkan doa kalian tidak dikabulkan oleh Allah, yang pertama kata Imam Ibrahim bin Adham bin Mansur, araftumullaha wa lam tu'tuhu haqqahu. Kalian kenal Allah, tapi kalian tidak pernah taat menjalankan perintah-perintah Allah. Kalian kenal Allah, tapi kalian tidak pernah menjalankan kewajiban kalian kepada Allah. Kalau bicara kenal kita. Kita tahu yang menciptakan alam semesta ini siapa? Allah. Kita tahu bahwa Allah yang menciptakan langit, bumi, bulan, bintang, matahari. Tahu kita. Sadar kita bahwa yang memberikan nikmat dan rezeki itu siapa? Allah. Tapi kita tidak pernah menjalankan perintah Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dekat dengan kita kalau kita sendiri tidak pernah mau mendekatkan diri kepada Allah? Bagaimana mungkin Allah akan dekat kepada kita kalau seandainya kita tidak pernah dekat kepada Allah? Dan Allah, maaf, tidak bisa dekat kalau hanya diceramahkan saja. Allah tidak bisa dekat kalau hanya dipidatokan saja, tidak. Tapi insya Allah akan dekat kepada kita kalau kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan memperbanyak ritual ibadah. Semakin banyak kita ibadah, insya Allah akan semakin apa? Dekat dengan kita. Semakin sering kita sujud, Allah akan dekat dengan kita. Semakin sering kita bangun di waktu malam, sujud dalam keheningan dan kesunyian malam, semakin sering kita bertahajud, yakinlah Allah akan semakin dekat dengan kita. Kalau Allah sudah dekat dengan kita, kalau Allah sudah dekat dengan kita, jangankan yang kita minta, yang tidak kita minta pun pasti dikasih oleh Allah. Karena Dia adalah zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Masya Allah. Tapi ini katanya, buat jamaah-jamaah haji, buat jamaah umroh, mereka adalah tamu-tamuku. Mereka adalah tamu-tamuku. Sebagai bentuk penghormatanku, memuliakan mereka, aku akan sambut mereka. Apa? Wa yastajibu lahum ma da'au. Aku akan ijabahkan, aku akan kabulkan semua doa yang mereka minta kepada aku. Insya ya Rabbana. Berdoa dia. Sering terjadi Pak, kalau di Mekah itu kadang-kadang lagi melaksanakan ibadah haji, kalau di kita 1 tambah 1 2. Di sana belum tentu bisa 1 tambah 1 sampai 2. Ya, terlalu banyak kejadian-kejadian yang memang sering terjadi di luar nalar kita untuk hal-hal yang seperti itu, subhanallah. Nah, ini bentuk penghormatan. Kalau seandainya ada doa kita yang belum dikabulkan oleh Allah, makanya kita jangan suudzon dulu, ya. Kita jangan punya prasangka jelek dulu sama Allah. Ini udah seminggu kita berdoa, kok belum dikabul-kabulin ya? Gue berhenti dah sembahyang. Begitu kita. Gue berhenti dah sembahyang. Gue ini dah, enggak, jangan. Sabar kita dengan kayak begitu. Ingat kisahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya, setiap malam, setiap hari, bahkan setiap minggu, sebulan, bukan sebulan, 2 bulan, bukan setahun, bertahun-tahun, dia berdoa dengan sabarnya. Belum dikabulkan oleh Allah. Tiap malam dia menangis, dia pengen minta kepada Allah. Doanya, dia hanya minta, apa yang dia minta? Yang dia minta apa? Anak keturunannya, dia minta anak keturunan. Nabi Ibrahim, Nabi Pak, berdoa 40 tahun baru dikabulin. Sabar. Ya, padahal Nabi Ibrahim Khalilullah. Ya, mendapat julukan sebagai Khalilullah. Ya, kekasih Allah. Tapi sabar berdoa. Nah, kita kurang sabarnya kita. Udah mau ngambek aja sama Allah. Iya, udahlah. Besok gua kagak mau lagi sembahyang.
Astagfirullahalazim. Ya, kita kurang untuk yang keyakinannya seperti itu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan isyarat. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu pernah ditanya oleh seseorang. Apa pertanyaannya? Ya Ibrahim, li ayyi syai'in ittakhazaqallahu khalilan. Ibrahim, aku mau tanya, apa yang menyebabkan engkau bisa mendapatkan julukan Khalilullah? Engkau bisa mendapatkan predikat itu, mendapatkan kedudukan seperti itu, Khalilullah. Apa yang menyebabkan itu? Amalan apa yang bisa membuat engkau bisa mendapatkan itu? Faqala, kemudian Ibrahim bilang, apa kata Ibrahim? Bisalasati asya. Aku mendapatkan kedudukan jabatan sebagai Khalilullah ini karena 3 hal, katanya. Ada 3 hal yang menyebabkan aku bisa mendapatkan itu. Nah, ini juga bisa buat kita. Kalau ini kita bisa kerjain, insya Allah mudah-mudahan kita juga bisa menjadi kekasihnya Allah. Ya. Yang pertama kata Nabi Ibrahim, 3 hal itu yang menyebabkan aku bisa mendapatkan Khalilullah, kata beliau itu apa? Yaitu ikhtaratu amarallahu ta'ala ala amri ghairi. Ini nih, yang pertama nih. Kata Nabi Ibrahim, aku bisa mendapatkan titel Khalilullah ini, kekasih Allah, ikhtaratu amarallahu ta'ala ala amri ghairi. Aku lebih memilih perintah Allah, aku lebih mendahulukan dan mengutamakan perintah Allah daripada perintah-perintah yang lain. Aku lebih mengutamakan perintah Allah daripada perintah-perintah yang lain. Paham maksudnya nih? Nabi Ibrahim lebih mendahulukan itu. Kalau sudah datang perintah Allah, itu yang dia dahulukan. Gak ada urusan dengan yang lainnya. Seringan apapun perintah itu, seberat apapun perintah itu, kalau memang itu adalah perintah Allah, bismillah, aku akan jalankan, walaupun itu berat buat diriku. Gitu dia. Makanya ada perintah yang terberat yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yaitu perintah untuk apa? Menyembelih putranya Ismail. Masya Allah. Kalau perintah itu datang ke kita, kira-kira kita jalanin apa enggak itu? Itu Nabi Ibrahim dijalanin, berat, nggak, bukan satu hal yang ringan. Udah begitu, ini anak yang disayangin begitu luar biasa. Dia tunggu, dia nanti bertahun-tahun berdoa, tiap malam menangis. 40 tahun dia berdoa kepada Allah, baru dikabulkan dapat anak. Pas udah dapat anak, kira-kira tuh anak sudah mulai membesar, umur 6-7 tahun, tuh anak, tahu-tahu disuruh dipotong. Kira-kira bagaimana, Pak? Tapi karena ini perintah Allah dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Dikerjakan itu. Itu yang menyebabkan kenapa Nabi Ibrahim dia bisa mendapatkan makom kedudukan sebagai kekasihnya Allah. Dia lebih mendahulukan perintah Allah dibandingkan dengan perintah-perintah yang lain. Jadi kembali kita, para jamaah haji, para jamaah umroh, yang insya Allah mudah-mudahan yang hadir di sini kita semua diizinkan untuk datang ke sana. Bukan hanya haji tapi juga umrohnya. Amin. Ya Rabbal. Ketika kita menjadi jamaah haji ataupun jamaah umroh. Kalau haji mungkin rada-rada lama kali ya. Iya, daftar sekarang itu berangkatnya 30 tahun yang akan datang. Kalau kita daftar sekarang, ya, itu daftar sekarang maka berangkatnya 30 tahun yang akan datang. Masya Allah. Lamanya bukan main. Tapi kan itu aturan manusia. Betul ya? Kalau Allah mau berangkatin sekarang, bisa nggak? Bisa nggak? Iya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Kalau Allah mau berikan, nggak ada yang bisa mencegahnya. Tugas kita minta sama Allah. Gitu. Kita mau berangkat, ya udah kita jangan. Ada aja nanti cara Allah mau terlalu indah Allah kalau mau berangkatkan seseorang itu ya untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, umroh kita mudah-mudahan bisa juga mendapatkan kesempatan untuk umroh. Insya ya Rabbana biar bisa merasakan betapa nikmatnya ketika kita sujud di depan Ka'bah. Ya, jangan lagi Bapak ibadah baca Quran, mandangnya saja Pak, mandangnya saja. Ini air mata nggak terasa akan keluar.
Memandangnya saja. Dia punya magnet kencangnya bukan main ini. Baitullah ini. Mandangnya saja kita. Makanya kata Nabi, orang yang memandang ibadah, memandang Ka'bah itu an-nadharu fi baitillah ibadah. Memandang kepada Ka'bah termasuk ibadah. Mandangnya saja. Dan Allah berikan dia rahmat. Setiap hari Allah turunkan di tempat itu. Mi'a wa isruna rahmah. 120 rahmat Allah turunkan di sana. Situna li ta'ifin. 60 rahmat buat orang yang tawaf. Yang tawaf dikasih 60 rahmat. Wa arba'una lil musallin. 40 rahmat Allah berikan buat orang yang sholat. Wa isruna lin nazirin. 20 rahmat Allah berikan buat orang yang memandang Ka'bah. Insya doanya dikabulkan tamu-tamu Allah. Permintaannya akan diperkenankan oleh Allah. Dan yang terakhir kata Nabi, buat orang yang berangkat haji. Para tamu-tamu Allah, wa yukhlifu alaihim ma anfaqu dirhama alfa alfin. Nih, Allah akan gantikan kepada mereka. Allah akan gantikan, wa yukhlifu alaihim. Allah akan ganti atas mereka yang telah datang kepada aku. Apanya? Ma anfaqu dirhama. Yang mereka telah keluarkan hartanya. Dia berusaha, bahkan kadang-kadang ada yang sampai jual tanah. Ada nggak? Halo? Ada yang sampai jual tanah pengen berangkat haji. Ya, itulah yang disebut dengan haji mansur. Haji halaman digusur. Ya, nah itu dia. Ada sampai kata Allah, wa yukhlifu ma alaihim ma anfaqu dirhama alfa alfin. Allah akan menggantikan kepada mereka yang telah mengeluarkan hartanya untuk datang kepadaku dengan biaya yang mahal. Dia datang, dia sampai menabung-nabung kepadaku. Masya Allah, bertahun-tahun dia nabung kepadaku sehingga pengen berangkat dia. Dengan biaya yang mahal, maka Allah akan gantikan dia alfa alfin, berlipat-lipat ganda. Allah akan berikan penggantiannya dengan keberkahan, insya Allah. Ya, mudah-mudahan ini jadi motivasi buat kita. Ya, mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa berangkat. Amin ya rabbal alamin. Jangan suuzon kita sama Allah. Nggak boleh kita ngomong begini, Pak. Ya, apa iya model kayak saya bisa berangkat? Nggak boleh itu kita ngomong begitu. Itu namanya kita sudah apa? Udah suuzon kepada Allah. Apa iya orang kaya saya bisa berangkat haji? Jangan. Kalau ada perasaan begitu, kata Allah, ana inda zonni abdi bi. Aku ini tergantung dari prasangka hambaku. Kalau hambaku tidak yakin, maka tidak akan aku berangkatkan dia. Tapi kalau kita ada keyakinan, insya Allah, itu. Ya, tugas kita. Yang penting ada ikhtiar. Kan dulu ada nyanyian tuh. Cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Hap, lalu ditangkap. Masih ingat nggak? Itu lagu. Kayaknya lucu. Betul ya? Tapi sebetulnya lagu itu pelajaran tauhidnya dalam tuh, Pak. Pelajaran tauhid yang diajarkan di lagu itu luar biasa dalamnya itu. Bayangin coba. Cicak-cicak di dinding. Cicak makanannya apaan? Cicak makanannya apa? Nyamuk. Nyamuk punya sayap, Pak. Bisa terbang. Cicak kan kagak nyambung nih. Betul nggak? Nggak nyambung. Kalau burung makanannya nyamuk, dua-duanya bisa terbang. Pantas nggak kira-kira? Iya. Ini cicak. Tapi makanannya burung. Dan orang itu hanya bilang nyuruh, kata Allah apa? Udah diam-diam merayap. Diam-diam merayap, bukan jalan, bukan lari, tapi apain? Merayap. Kalau merayap, lari sama merayap kencengan mana? Kencengan lari.
Jalan sama merayap, kencengan mana? Ya jalan lah, merayap pelan aja. Tugas kamu merayap. Udah, yang penting kamu bergerak. Nggak perlu memaksakan diri. Sampai akhirnya ada orang sampai banting tulang, peras keringat. Masuk, tulangnya dibanting. Keringatnya sampai diperas, sampai dia lupa sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ada nggak yang begitu? Iya, sampai segitunya dia mencari. Kata Allah, enggak, jangan. Merayap saja kamu. Yang penting kamu ada ikhtiar, ada usaha. Paham nggak maksudnya nih? Ada gerakan, al-harokah, barokah. Yang namanya gerak itu bawa keberkahan. Udah, merayap aja. Tugas kamu merayap. Nggak perlu lari. Nggak perlu pakai jalan. Nanti kalau kamu sudah merayap, maka aku yang akan mendatangkan itu nyamuk. Datang seekor nyamuk. Aku akan datangkan itu seekor nyamuk. Kalau sudah datang seekor nyamuk, tangkap yang benar. Makanya disuruhnya apa? Hap. Ya Allah ya Rabbana. Dah, kita mah yakinin aja yang kayak begitu. Insya Allah. Banyak orang itu. Oh, ada tuh di dekat saya. Tukang gorengan pisang, Pak. Berangkat aja. Kang goreng pisang doang tuh. Ya, dia kerjaannya hanya jualan pisang goreng. Berangkat haji. Ya, hanya jualan pisang goreng sama kebunnya, berangkat dia. Ya. Ya, mudah-mudahan ini jadi motivasi buat kita. Amin. Ya Rabbal Al-Fatihah.